bicara Jokowi. Kelihatan murah tapi rakus jabatan. Betul apa betul? Itu dia Pak. Pura-pura pakai murah padahal rakus jabatan. Ini kamuflase. Ibu bapak saudaraku, yang paling tahu isi Al-Quran bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Yang paling tahu isi Al-Quran adalah orang Yahudi. Mereka biadab, mereka kurang ajar. Jadi kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, dan kita tidak usah marah. Kenapa? Jangankan saudara kita di Palestina, sedangkan nabi-nabi yang Allah utus tak ada satupun yang tersisa, semuanya dibantai oleh Yahudi. Ini bangsa yang tukang bunuh nabi. Sekarang jemaah bertanya, Ustaz, kalau memang mereka tukang bunuh nabi, kenapa mereka ini selamat? Kenapa mereka ini selalu ditolong oleh Allah dalam kesusahan, dalam penderitaan, dari tanah Mesir 4.000 tahun merantau di padang Sinai. Dari 12 suku Yahudi itu tinggal 2 suku sekarang, suku Benyamin dan Yusuf. 10 suku hilang raib di padang gurun Sinai, Gunung Sin. Jadi tinggal 2 suku yang ada sekarang. Suku yang mana? Suku Benyamin dan suku Yusuf. Suku Yusuf ini tidak di Yerusalem, dia banyak berdiam di Amerika, Pak Dewan. Maka di Israel ada Dewan Parlemen Israel, disebut dengan Bet Knesset, rumah parlemen Bet Knesset. Rumah pendidikan Bet Hamidros, kalau kita bahasa Arabnya Madros. Kalau di sana Bet Hamidros, rumah pendidikan, sekolah-sekolah, dan rumah-rumah ibadat Bet Tepilah, bukan gereja, sinagoga. Itulah 3 agama besar dalam rentetan historiknya, sejarah. Saya tahu Pak Dewan karena saya lama di sana. Saya pernah studi di Israel dan tahu persis langkah perjuangan, langkah hidup Bani Israel. Biar kecil-kecil begini, otaknya cerdas. Teori belajar mereka, bagaimana mereka menguasai salah satu bidang sains, bagaimana mereka menguasai teknologi. Makanya ketika Hitler membantai Israel, apa komentar Hitler? Bantai semua, tapi sisakan 10 orang. 2 teknokrat, 2 diplomatik, 2 ekonom, dan 2 sisakan sebagai ahli dalam militer. Jerman maju karena teknokrat, Jerman maju karena teknologi, membuat kapal-kapal besar, membuat rancangan-rancangan alat-alat komunikasi canggih, spektakuler. Jerman kuasai. Kenapa? Karena di dalam ada keturunan Yahudi. Ini sehingga setiap kali pertarungan Piala Nobel dalam sebagai berbagai macam bentuk sains dan teknologi, Israel selalu menduduki ranking pertama pemegang piala Nobel. Kenapa Ustaz mereka tidak dimurkahi? Allah sudah terlanjur memberikan janji kepada Ibrahim. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang terakhir inilah yang kemudian kita jadikan sebagai panduan ibadah kita, yang kita sebut doa iftitah. Jadi saya pelajari Islam ini baru saya masuk matang betul. Bukan orang Islam yang ajar. Tidak ada orang Islam yang mengajarkan saya tentang Islam. Saya buka jas, panas sekali. Saya tidak tahan panas, makanya masuk Islam.
Saya tidak tahan panas, Bu, makanya masuk Islam. Memang sudah tidak boleh, sudah tidak cocok, bukan pendeta lagi kan. Kalau masih pendeta dari bawah sampai ke atas Europe style, American style. Dari sepatu sampai kepala dilengkapi dengan penampilan gaya Europe style, gaya Eropa dan gaya Amerika. Nah ini kalau di Tanah Abang cuma 170.000 Pak Dewan. Beda dengan batik Bapak, seperti Jokowi punya mahal itu Pak. Bapak jangan ikuti cara Jokowi. Kelihatan murah tapi rakus jabatan. Betul apa betul? Itu dia Pak. Pura-pura pakai murah padahal rakus jabatan. Ini kamuflase dan inilah sikap Yahudi. Yahudi itu begitu. Dan kalau dia maju terkemuka di bidang pendidikan, oh memang mereka hebat, memang mereka jago. Dan Allah telah memberikan kepada mereka keberkahan melalui Ibrahim. Siapa yang ganggu keturunanmu, dia akan berhadapan denganmu, kata Allah. Siapa yang memuji, siapa yang memuliakan keturunanmu, dia akan diberkahi. Sampailah kita pada penggalangan dana. Bagaimana Ustaz sampai Yahudi ini tak bisa dikalahkan? Karena dia sudah diambil oleh Allah. Kasihan, dia tertindas, dia teraniaya, bahkan dibantai oleh Fir'aun 4.000 tahun di tanah Mesir, dan dia diselamatkan oleh Allah. Timbullah kalimat bangsa pilihan Tuhan. Dipilih bukan diberkahi, dipilih karena penindasan. Allah menciptakan makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak hanya menciptakan, Allah mengurus semua makhluknya, termasuk Bani Israel. Lalu diambillah sosok pribadi dengan kekuatan yang menakjubkan dengan sebatang tongkat. Dibawalah pribadi ini, diberikan kekuatan oleh Allah, namanya Musa alaihissalam. Pegang tongkat ini, pergilah menghadap Fir'aun, bebaskan bangsamu. Semua terjadi karena ridha Allah, karena kehendak Allah. Kalau bukan karena ridha Allah, tak ada yang berganda. Lalu Islam menetapkan dalam sebuah hubungan percakapan pergaulan dunia, setiap janji yang kita ucapkan jangan pernah mengatakan pasti. Segala sesuatu insya Allah saya akan ke sana, insya Allah saya akan kemari, insya Allah saya akan berdagang, insya Allah. Semua kalimat-kalimat itu, bahkan menuju surga. Ditanya, apa you masuk surga? Jawabannya Orang kafir balik lagi. Orang Islam katanya kalau masuk surga masih insya Allah. Kafir yang mana itu? Ya saya pribadi Pak, lewat dulu. Saya yang mengatakan di atas mimbar gereja, orang Islam kalau masuk surga insya Allah. Saya nanti masuk Islam baru saya sadar bahwa orang Islam, dia jenderal, dia presiden, dia wakil presiden, dia menteri, dia anggota dewan, dia polisi, dia tentara, jabatan apapun, ketika masuk ke dalam masjid, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tak ada yang mendahului keinginan ridha Allah. Bahkan masuk surga pun mengatakan ini yang mendorong saya mendekatkan diri kepada istri. Saya panggil istri anak, kenyamanan, sukses, keberhasilan, nikmat dunia sudah kita rasakan. Apalagi yang kita mau cari? Saya pulang dari Israel, saya mengatakan, andai Kristen itu benar, berarti bangsa yang beragama Kristen adalah Yahudi. Saya terangkan istri saya nggak terangkan ke gereja. Saya bilang istri saya,
Kami sudah pergi ke Golgota. Golgota itu Pak Dewan artinya Bukit Tengkorak. Kenapa disebut Bukit Tengkorak Golgota itu? Karena disitulah tempat eksekusi mati penjahat-penjahat residivus. Orang yang sudah keluar masuk penjara dipenjarakan oleh prajurit Romawi, mereka disebut sebagai golongan residivus, mati disalib di atas Bukit Tengkorak namanya Golgota. Nah di situ katanya Al-Masih atau Yesua disalib. Kami tanya, mana salibnya? Di mana salib Yesus? Di mana salib Isa Al-Masih? Kata rabi-rabi Yahudi, walau Yesua Hamasya walakta. Bohong. Al-Masih itu tak pernah tersalib. Dia diangkat oleh Allah. Dia dimuliakan oleh Allah. Dia lahir ke dunia tanpa proses biologis, dengan satu tujuan Allah menciptakan Isa tanpa konotasi seks, tanpa hubungan laki-laki dan perempuan. Isa lahir dengan cara mukjizat Allah. Untuk apa? Menyadarkan Bani Israel, kembalilah. Akan ada Nabi yang akan datang, min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi yang terakhir. Itu tugas Nabi Isa. Itulah berita Injil. Berita Injil adalah mengatakan akan datang Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa is qala Isa bin Maryam, ya Bani Israila, ini Rasulullah ilaikum musliqan lima baina yadaya minat Taurat wa huwa sisra bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Hai Bani Israel, kata Al-Masih, aku adalah Rasul Allah yang diutus tengah-tengah kamu. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Siapa Ahmad itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah As-Saff surat 66 ayatnya yang ke-6. Nanti baca di rumah ya. Kalau ada dua nabi yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang, Allahu Akbar, saya memohon. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran, satu-satunya nabi dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihi salam. Referensinya jelas, Quran surah As-Saff ayatnya yang ke-6. Dengan membawa apa? Dengan membawa kitab Injil. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Maka dalillahi ayat al-Iza min waladin subhana isaqada amran fa inama yaqul lahu kun. Yani makanya perkataan siapa itu? Qala ini Abdullah atani al-kitab, saya ini hamba Allah. Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Begini supaya lebih mudah. Sekarang presiden kita yang baru, Prabowo Subianto, saya dapat menilai permainan Prabowo nanti kalau sudah 1-2 bulan ke depan, kakinya bukan dalam negeri, dia banyak ke luar negeri. Oh ya, karena Prabowo pergaulannya Amerika. Dia besar dan berpendidikan di Amerika. Dia punya kemampuan black and white. Dia punya kemampuan bukan gray, bukan abu-abu, tapi permainan pikiran dan konsumsi kemampuan publik dalam menilai etika dan meritokrasi. Prabowo adalah hitam putih. Maka dalam pidatonya dia katakan, hei menteri-menteri, kalau nanti kalian tidak suka dengan apa yang menjadi argumen saya, keluar dari kabinet. Ini pemimpin yang kita tunggu-tunggu. Bukan pemimpin yang bodoh dan tidak mengerti demokrasi. Demos and krator. Pak Dewan tahu, demos and krator, theos and krator. Demos rakyat, krator aturan. Pemerintahan di bawah aturan, aturan di bawah pemerintahan. Pemerintahan mengatur dan mengolah
substansi kehidupan bermasyarakat publik, maka terbentuklah demos and krator. Theos krator, pemerintahan Allah, kekuasaan penuh, kekal abadi adalah Allah penguasanya dan para malaikat. Kemudian nabi-nabi adalah kabinet-kabinetnya. Begitu gambaran filosofis daripada Theos and Demos krator. Nah, kalau Prabowo nanti ke luar negeri, satu, dia akan urus kemerdekaan Palestina. Pasti itu, pasti. Karena sudah disuarakan oleh Prabowo prioritas kemerdekaan Palestina. Yang kedua, dia akan menjamin hubungan bilateral antara negara-negara luar dengan Indonesia. Karena kemampuan seorang pemimpin leader, pemimpin dalam konsep leadership kepemimpinan, kemampuan Prabowo di atas rata-rata. Dia akan membangun hubungan ke Timur Tengah, Eropa Barat, Eropa Timur, bahkan ke negara Amerika, negara terkecil Hawaii dan lain sebagainya akan dikunjungi beliau. Nah, maksud saya, kalau beliau 1 minggu nanti di Amerika, pertanyaan saya, istana kosong atau ada Prabowo? Istana negara kosong atau ada Prabowo? Enggak, karena Prabowo 1 minggu ada di Amerika. Isa mengatakan, wa ja'ala li nabiyya, Allah mengutus aku sebagai nabi. Tidak mungkin Tuhan utus Tuhan. Kata apa Dewan kalimat filosofis SBY, jangan ada matahari, 2 matahari atau matahari kembar. Tidak mungkin Prabowo ke Amerika, Jokowi di sana. Sudah out kawan, sudah out, sudah terlambat. It's too late my friend, sudah terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak. Bukan cuma terlambat, memang tak bisa memimpin negara. Jadi ketika Isa diutus sebagai nabi, bukan Tuhan. Di meja ini kayu, pasti yang bikin ini tukang kayu. Tanya sama yang bikin ini kalau masih hidup, belum almarhum. Waktu kamu skor meja ini, ukurannya kamu bagi dalam 4 persegi dalam sistem matematika aritmetik dan aljabar. Perhitungan konkret dalam sisi-sisi masjid ini, sisi-sisi meja ini, tentu ada ukuran. Mungkin ini 60 cm, kesana 80 cm. Saya bukan ahli, bukan seorang carpenter, tapi dapat membayangkan ini 60 cm, kesana 80. Tanyakan dia, waktu kamu skor meja ini, kamu buat meja ini, waktu kamu sekat meja ini, kamu paku meja ini, pernah nggak kamu jadi meja? Carpenter ini adalah creatures, dan meja ini adalah creature. Pencipta adalah bukan ciptaan, sedangkan ciptaan bukan juga pencipta. Creatures is not creature, creature is not creatures. Pencipta bukan ciptaan, dan ciptaan bukanlah pencipta. Jadi sampai kapanpun kepala kafir botak, Tuhan tak bisa dirubah menjadi makhluk atau benda. Meja adalah ciptaan, tukang kayu adalah pencipta. Kalau dia bilang, oh umpama yang bikin meja ini namanya Jafar, Jafar, waktu antum buat meja ini pernah nggak Jafar kamu jadi meja? Oh pernah Ustaz. Ayo Pak Dewan, saya, kita semua Tuhankan Jafar, jadilah agama kita, agama meja. Tapi tidak usah kita berdebat dengan orang kafir itu. Nanti kalau kalah debat, dilapor kita masuk penjara Pak. Saya baru bebas dari penjara karena dilapor kafir. Susahnya di Indonesia ini, bukan ahli Islam, bukan juga ahli Kristen, berani-beraninya mereka berdebat di media sosial. Berdebat soal Kristen, berdebat soal Islam. Berani-beraninya orang-orang ini berdebat masalah Kristen, masalah Islam. Dua-dua buta Kristen, buta juga Islam. Saya sampai bilang negara ini terlalu bebas.
Ketika kami ngomong tentang ketuhanan sifat daripada dua agama secara implementasi teologis, kami dilapor. Saya 16 tahun rektor, Pak. Insya Allah bukan pendeta kelas bawah. Saya tidak masuk dalam golongan pendeta membina umat. Saya yang mempendetakan para pendeta 16 tahun. Jadi saya tahu persis, kalau ada radio rusak, ada tape, ada elektronik rusak, selalu bermasalah pada kabel. Kalau kabelnya korslet, satu biji saja kabel korslet, radio pasti rusak, TV pasti rusak, kulkas rusak. Sama dengan orang gila di luar sana. Coba ibu bapak lihat. Saya kaget, istri saya lari kemarin waktu bawa laundry. Bukan kemarin, tadi. Lari dia cepat-cepat, pucat mukanya. Kenapa? Allahu Akbar. Di depan pompa bensin, berantau berangkat, ada orang gila badan besar, mau telanjang. Kelihatan dia punya kaos lampu itu. Tahu kaos lampu? Ya. Yang paling kencang itu ya butterfly. Ada 55 juga, lampu Petromax. Gantung-gantung dia punya kaos lampu. Lari istri saya, ketakutan. Kenapa kawan? Duh, ada orang gila Pak. Oh iya. Dia ambil sampah di tong sampah. Dia makan sampah itu. Saya mau muntah dia. Dokter mengatakan secara medis diagnosa, kalau mengkonsumsi makanan yang bekas dari feses, kita kan kalau cebok pakai tangan kiri ya. Coba lihat orang bule kalau memasak, dia pakai plastik steril. Tapi mereka orang di Arab steril karena mereka tahu terbina iman, kebersihan adalah bagian daripada iman. Jadi tangan mereka kotor, mereka sudah jaga bersihnya, kena penyakit jantung, kena penyakit menular, kena penyakit mematikan. Pertanyaan saya, orang gila ini makan sampah, dia jalan cepat, tidak terganggu, ginjal mereka terjaga, jantung mereka terjaga. Orang-orang dulu makanan tidak steril, dimasak setengah matang, dimakan. Orang tua-tua dulu usianya sampai ratusan tahun. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau orang gila makan sampah dan dia sehat, bukan jantungnya yang rusak, bukan ginjalnya yang rusak, bukan batu nir yang rusak, batu kencing, tidak. Tapi ada satu kabel di kepala, koslet. Makanya waktu orang Kristen bilang Pak Yahya itu pendeta gila bersama istri dan anak-anaknya yang masuk Islam, saya tidak marah karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Kalau saya terpengaruh, saya tanggapi, saya marah, berarti sama-sama gila. Saya bukan gila, justru baru sembuh dari gila. Kira-kira begitu. Ya, kau kenapa tidak mau pegang? Handphone saya. Ini kan handphone saya. Sudah, tidak usah kau pegang lagi, sudah. Jangan kau itu lagi ya. Saya sudah tahu otakmu sekarang. Itu ibu bapak. Saya ibu bapak kalau bicara tidak mau. Sejak bukan dari Islam, dari kafir pun saya paling ditakuti kalau di mimbar Pak Dewan. Kalau ada sesuatu yang rusak, saya tegur. Di Islam pun begitu. Sesuatu yang tidak masuk akal di pikiran saya tegur. Nah, ibu bapak mesti tahu, saya ini tidak ada kelompok. Dari dulu saya berdakwah cuma suami istri. Kemarin Pak, baru seminggu lalu saya pulang dari Malaysia. Kita bersyukur di Indonesia ini dakwah bebas kemana-mana. Tapi di Malaysia
setiap penceramah itu harus lulus daripada Kementerian Agama. Saya ketemu profesor-profesor akademik di Malaysia, KL, Kuala Lumpur. Bagus, negara kecil tapi terjaga sistem beragama, sistem sosial, budaya dan masyarakat. Nah, kalau saya datang begini, ibu bapak, saya keliling Indonesia setelah Muslim 18 tahun, saya nggak pernah pakai pengawal. Saya nggak pernah pakai pengawal, saya nggak pernah pakai sopir. Saya kemana-mana hanya dengan istri. Dan saya tidak ada manajemen. Saya diundang bersama dengan tim Cahaya Bagus Sodako. Kalau memberikan infak ke saya, di saat saya dengan kelompok Cahaya Bagus Sodako, jangan kasih ke saya amplopnya, kasihkan ke mereka ini, karena mereka lebih menggalang dana. Tadi malam saya sudah bilang panitianya, jangan kasih ke saya amplop itu. Saya bukan ustaz amplop. Kalau mau cari itu kawan, insya Allah saya lebih besar kali daripada bapak. Kalau saya mau cari itu, di sana besar sekali, cuma $13.000 pak. Setiap bulan saya terima sebagai ketua sekolah tinggi teologi Calvinis from Stuttgart, Jerman. Saya tinggalkan. Saya cari Islam. Makanya saya sering bilang, saya masuk Islam. Saya masuk Islam karena gaji di Kristen kecil, di Islam lebih besar. Berapa gajimu di Islam? 1 bulan 30 hari. Sedangkan surga saja Allah kasih, apalagi fulus, apalagi uang. Berapa dewan? Bagaimana Pak Guru? Sedangkan surga saja Allah berikan, apalagi uang. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Cari duniamu, jadilah Islam yang betul-betul lahir dan batin. Bela agama ini, tegakkan agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka Allah menolong dan meneguhkan kedudukan. Kalau cari dana, hatimu harus bersih. Begitu. Bukan nanti kita ceramah baru datang dana itu. Bisa jadi kita berjalan di jalan raya, Allah pertemukan dengan malaikat. Kamu capek sekali ya, Yahya Waloni. Saya mau cerita kepada ibu bapak. Kemarin saya pulang dari Malaysia. Wallahi, dijamin, dibantu saya. Ustaz minta nomor rekening. Saya kira berapa? Ditransfer 250 juta. Wallahi, orang baru saya kenal di bandara. Bisa jadi bukan orang, malaikat. Kalau sudah dapat orang ratusan juta begitu, Allahu Akbar, tanpa merampok dalam ibu bapak di masjid. Ini datang ustaz dipercaya umat, kita sedekah habis barang-barang masnya istri, habis barang masnya ibu, gelang. Ini sudah budaya di Indonesia, tipu masyarakat, tipu jemaah. Saya tidak ada watak itu. Dari kafir sampai Muslim, insya Allah jauhkan itu dari pikiran Yahya Waloni. Nggak ada kami datang ke masjid lihat jemaahnya sedikit begini. Kalau saya tabligh akbar, ibu bapak mau tahu, kalau saya tabligh akbar bukan begini jemaah saya. Tadi ada polisi di luar sana, Pak Ucok. Saya ceramah di masjid beliau, Masjid Sukron, Jalan Purwodadi, Rantau Prapat. Itu membludak sampai keluar. Itu jemaah saya. Tapi jemaah banyak sedikit. Begini Pak, watak saya berceramah tegas.